Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita pada kesempatan hari ini adalah kita akan bicara mengenai 8 faktor pengokoh iman. Kalau kita bicara masalah iman, ya, iman manusia itu kadang naik, kadang turun. Naik apabila dia melakukan ketaatan demi ketaatan. Dan bisa turun ketika dia melakukan kemaksiatan ataupun kesalahan-kesalahan. Nah, sebagai orang beriman kita ingin dong iman kita tuh kokoh. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Ada 8 faktor yang bisa mengokohkan iman. Apa saja yang kita lakukan agar iman kita itu kuat, kokoh, ya. Yang pertama adalah tadabbur Al-Quran. Ini bisa kita lihat dalam surat An-Anfal, ya, ayat 2, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka kepada Tuhannya. Mereka bertawakal kepada Allah. Masya Allah, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, jadi kalau dengan kita banyak bertadabbur Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, mentadabburi isi Al-Quran, dengan membaca, mengingatnya saja, ya, kita sebut nama Allah itu bisa bergetar, ya, hati kita dan bisa menambah keimanan kita. Dan karena itu, ya, para pemirsa semua, di samping kita baca ayat Al-Quran, ya, dengan baca-baca kita sehari-hari, perlu juga memang kita harus mentadabbur, ya, isi Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa mengokohkan iman adalah tafakur alam. Nah, ini sering kita lakukan, ya. Ya, alam ini sangat luas yang Allah ciptakan, bumi sangat luas yang Allah ciptakan. Jadi dengan kita tafakur alam, kita lihat kebesaran-kebesaran Allah, ya, melalui ciptaannya, ya. Kita lihat bagaimana, ya, bumi dibentangkan, bagaimana kalau kita bisa di pegunungan, bagaimana Allah menciptakan gunung-gunung, ya, sebagai pasak bumi. Kalau kita misalnya di pantai, kita lihat bagaimana suasana lautan, pantai yang luar biasa. Nah, itu menambah keimanan kita kepada Allah melalui cita-citaan Allah dengan kita bertafakur atas segala cita-citaan Allah. Ayatul kauniyah, ya, melalui alam semesta bisa kita bertafakur, menambah, mengokohkan iman kita. Kemudian yang ketiga adalah, ya, supaya iman kita tuh kokoh, kita harus mengenal diri Rasulullah. Sering kita lihat ini, ya, kalau misalnya Rasulullah itu adalah contoh suri teladan yang paling baik, ya. Jadi pada diri Rasulullah itu ada contoh suri teladan yang paling baik, sehingga kalau ketika kita dalam keadaan apapun kehidupan kita, ya, kalau kita mencontoh Rasulullah akan naik iman kita. Ketika kita ada masalah apapun, kita lihat bagaimana kehidupan Rasulullah, perilaku Rasulullah, akhlak Rasulullah. Jadi ada contoh-contoh teladan-teladan dari Rasulullah, akan terbina, akan tertata, akan hidup kita akan terarah dengan itu tadi, dengan petunjuk-petunjuk dari Allah, ya, dan juga contoh-contoh dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, iman bisa kokoh apabila kita menteladani sikap perbuatan Rasulullah, karena memang Rasulullah itu diturunkan oleh Allah sebagai contoh bagi kita umat manusia. Dan yang keempat, iman itu bisa kokoh apabila kita memilih sahabat yang baik, ya. Jadi kenapa? Jangan sampai kita salah memilih sahabat. Kalau salah memilih sahabat nanti ada rasa penyesalan. Ya, karena sahabat yang baik itu adalah sahabat yang mengajak kita ke surga. Sahabat yang baik itu adalah sahabat yang mengingatkan kita akan kebaikan-kebaikan, yang menginginkan kita itu selamat, baik dunia maupun akhirat. Jangan sampai penyesalan, ada orang di akhirat menyesal karena dia memilih sahabat yang tidak baik. Contoh dalam surah Al-Furqan ayat 28, ya, Allah berfirman, "Celakalah besar bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku." Nah, itu, ya, jadi ada penyesalan, ya, seseorang itu, ya, merasa dirinya celaka karena dia memilih sahabat, teman yang tidak baik yang menjerumuskan dia
ke hal-hal yang tidak baik. Tapi tidak ada lagi namanya penyesalan kalau sudah di hari kiamat nanti. Oleh karena itu, dari sekarang kita harus selektif mencari sahabat. Sahabat yang mendukung cinta kita kepada Allah, sahabat yang mendukung ketaatan kita kepada Allah, sahabat yang bisa memberikan nasihat ketika kita salah, sahabat yang bisa memberikan semangat kalau kita berbuat kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Nah, selanjutnya apa lagi yang harus kita lakukan supaya iman kita kokoh? Memilih lingkungan yang baik. Ya, Rasulullah SAW juga bersabda, ya, seseorang itu mengikuti agama kawannya. Karena itu perhatikanlah kepada siapa dia berkawan. Ini sama lingkungan yang baik, ya. Ya, lingkungan yang baik itu di hadis Tabrani, lingkungan yang bisa mendukung, ya, mendukung cinta kita kepada Allah. Jangan kita tuh lingkungan yang kita jelas lingkungan itu banyak sekali itu kemaksiatan, banyak sekali orang-orang pelaku dosa di sana. Oleh karena itu usahakan kita mencari lingkungan yang baik, ya. Dengan lingkungan yang baik itu kita juga, ya, kita misalnya lingkungan yang baik, ya. Bersamalah kita dengan teman-teman kita yang sering mengkaji-kaji ayat-ayat Allah, ya, di majelis taklim kah, ya, atau di kajian-kajian Islam kah. Jangan kita ikuti, ya, lingkungan-lingkungan yang kadang-kadang mereka melakukan hal-hal yang maksiat, ya. Nah, dan selanjutnya adalah agar iman kita semakin kokoh adalah kita memiliki kecenderungan mencegah kemungkaran. Ketika kita tahu sesuatu hal yang tidak baik, menentang syariat Allah, ada semangat kita, ada tekad kita untuk mencegah kemungkaran, itu akan mengukuhkan kemana kita juga membela syariat Islam. Ada peran kita di sana, ya. Kemudian juga Rasulullah SAW juga mengatakan, ya, siapa melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah dengan tangannya. Bila dia tidak mampu, hendaklah ia mencegah dengan lisannya. Dan bila juga tidak mampu, hendaklah ia mencegah dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi mencegah kemungkaran. Kalau kita punya kekuasaan, kekuatan, ya, kita punya, ya, jabatan tertentu, dengan jabatan, ya, ada kemungkaran-kemungkaran, ada maksiat-maksiat. Ayo, ya, dengan kekuatan dan jabatan itu kita senantiasa kita larang kemaksiatan tersebut. Kemudian dengan apa? Kalau kita bisa dengan perkataan kita larang maksiat-maksiat tersebut. Kita cegah kemungkaran-kemungkaran tersebut. Tapi itu tadi, kalau hanya dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Selanjutnya lagi yang bisa mengukuhkan iman kita adalah mendirikan ibadah, ya. Kemudian di sini juga Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi, ya, kita mendirikan ibadah. Jadi jangan merasa kita ibadah yang sudah kita lakukan itu merasa puas. Jadi kita terus, ya, terus kita ibadah kita tuh kita tambah. Yang wajib jelas kita lakukan, yang wajib udah terus kita lakukan, dan kita yang tadi sholat wajib kita lakukan, kita perbaiki dengan bagaimana menambah kekhusyukan sholat, ya. Kemudian setelah yang wajib kita lakukan, ya, kita tambah lagi dengan ibadah-ibadah sholat sunnahnya. Wajib ibadah kita sudah kita lakukan, tambah lagi lah dengan puasa-puasa sunnahnya, tambah lagi lah dengan zikir-zikir setiap hari, gitu, ya, tambah lagi dengan banyak sedekahnya. Yang semuanya itu kita niatkan ibadah kepada Allah. Kalau kita niatkan ibadah kepada Allah, insya Allah iman kita itu akan semakin kokoh. Tadi saya katakan, ya, jadi iman itu bisa kuat, bisa kokoh kalau kita semakin banyak melakukan ketaatan, kebaikan, termasuk juga banyak melakukan ibadah-ibadah, ya. Pertama ibadah-ibadah sunnah, kalau yang wajib terus dan perlu kita lakukan terus, ya. Dan yang terakhir agar iman kita kokoh adalah banyak-banyaklah mengingat kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti yang kita tidak bisa lari. Kematian memang rahasia dari Allah, kapan datangnya kita tidak tahu. Tapi paling tidak kita akan mempersiapkan kematian yang indah, kematian yang membuat bekal kita. Karena sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa. Kemudian, ya, kita menginginkan kematian kita adalah kematian yang husnul khatimah. Ya, Allah juga mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 102, ya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Inilah doa-doa kita, ya, di mana kita disuruh bertakwa, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun, ya. Takwalah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu meninggal mati kecuali kamu dalam keadaan beragama
Islam. Nah, inilah beberapa hal yang bisa mengokohkan, menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan, saya ulang lagi. 1. Tadabbur Al-Qur'an, 2. Tafakkur alam, 3. Menaladabi, mencontoh Rasulullah, 4. Memilih sahabat yang baik, 5. Memilih lingkungan yang baik, 6. Kita berusaha mencegah kemungkaran, yang ke-7 kita mendirikan ibadah, dan yang terakhir kita perbanyaklah mengingat kematian, memutus segala kenikmatan dunia. Mudah-mudahan Allah mengembalikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan juga Allah memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita setiap langkah-langkah kita. Saya yakin saya masih banyak kurang dan salah. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim dan kepada pemirsa semua. Saya mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.